Pernahkah kamu melihat anak kecil berpakaian kumal datang ke bank dan diusir dengan hinaan? Bagaimana jika ternyata ia adalah pewaris sah dari tabungan ratusan miliar rupiah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sholawat, mari kita awali dengan mengucapkan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah benar bahwa kasih sayang orang tua tak pernah mati walau raganya telah tiada? Bagaimana mungkin seorang bocah miskin bisa menjadi nasabah terbesar di sebuah bank ternama? Dan mengapa kamu harus mendengarkan kisah ini hingga akhir? Karena kisah ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang janji, amanah, dan luka yang menoreh jiwa seorang anak kecil. Langit masih kelabu saat seorang lelaki parubaya terbaring lemah di pembaringan. Matanya menatap langit-langit rumah sederhana yang mulai retak. Di sampingnya, seorang anak laki-laki usia 8 tahun duduk sambil memeluk adiknya yang masih bayi. Tubuh adik kecil itu dibalut selimut tipis, dan wajahnya pucat karena kekurangan gizi. "Nak!" Suara sang ayah lirih namun tegas. "Bapak sudah tidak lama lagi. Tapi Bapak tenang, karena Bapak sudah siapkan segalanya untuk kalian." Anak itu menggigit bibirnya. Matanya mulai basah. "Jangan pergi, Pak," bisiknya. "Bapak titip uang ini. Semua sudah Bapak simpan di bank. 100 miliar hasil kerja keras dan kejujuran Bapak selama ini. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling Bapak titip adalah adikmu." Tangan kecil itu menggenggam jemari ayahnya yang mulai dingin. "Aku janji, Pak. Aku akan jaga adik. Aku akan ambil uang itu kalau kami benar-benar butuh." Sang ayah tersenyum. "Ingat, jangan biarkan siapapun merendahkan kalian. Walaupun baju kalian compang-camping, harga diri kalian tetap utuh." Air mata anak itu jatuh, dan tak lama kemudian, nafas terakhir ayahnya pun berhenti. Rumah kecil itu sunyi, menyisakan 2 anak yatim. Satu masih balita. Satu lagi terlalu kecil untuk menanggung amanah sebesar dunia. Hari-hari berikutnya berlalu dengan berat. Anak itu menggendong adiknya kemana-mana, mencari sisa-sisa makanan, dan mengais harapan. Namun, dalam dadanya ada satu tekad. Ia akan pergi ke bank yang disebutkan ayahnya. Ia ingin menarik sedikit uang, hanya cukup untuk membeli susu adiknya dan sekotak nasi sederhana. Dengan semangat penuh luka, ia berjalan kaki menuju pusat kota. Di depannya berdiri megah sebuah bank ternama. Di tangannya tergenggam erat buku tabungan peninggalan sang ayah, dan selembar surat wasiat dari notaris. Langkah kecilnya memasuki bank megah itu, tanpa tahu bahwa hari itu akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Bank itu besar dan mewah. Lantainya mengkilap, langit-langitnya tinggi, dan pendingin udaranya membuat udara sejuk menusuk tulang. Di dalamnya, orang-orang sibuk berlalu lalang dengan jas rapi dan parfum mahal. Di tengah kemegahan itu, tampak aneh kehadiran seorang bocah kecil berpakaian kaos krem lusuh, sobek di bahu dan berlubang di dada. Celana pendeknya kotor penuh debu, dan sandal jepitnya hampir putus. Di gendongannya, tertidur adik kecilnya yang masih 1 tahun, tubuhnya ringkih dan matanya sayu. Anak itu berdiri canggung di depan meja pelayanan. Ia menatap petugas wanita di balik kaca dengan penuh harap. "Permisi, Kak, saya mau ambil uang. 100.000 aja buat beli susu adik," ucapnya pelan sambil menyodorkan buku tabungan dan secarik surat. Petugas itu menaikkan alis. "Kamu siapa?" katanya ketus. "Saya anak dari almarhum Pak Dwi. Ini buku tabungannya. Ini surat dari notaris juga," jawab si bocah sambil menahan malu. Petugas itu membaca cepat. Lalu, wajahnya berubah. Tapi bukan karena terkejut, melainkan mencibir. "Heh, ini anak dari mana? Bau, dekil, sok kaya. Mana mungkin anak kecil kayak kamu punya tabungan?" Beberapa pegawai lain mulai mendekat dan menonton. Mereka tertawa pelan. Ada yang menutup hidung, ada yang berbisik sambil menunjuk. "Ya Allah, ini anak bau banget. Bikin ruangan wangi kita jadi kayak pasar." Seorang satpam tinggi besar datang. Suaranya keras dan kasar.
Dek, ini bank, bukan tempat minta-minta. Sana, keluar. Jangan bikin repot orang. Tapi, saya cuma mau ambil uang cuma 100.000 buat beli susu. Suaranya melemah, tapi ia tetap berdiri tegak. Satpam itu makin marah. Gak usah ngelunjak. Mau saya angkat kamu keluar. Sang bocah menggenggam buku tabungan erat-erat. Air matanya mulai menetes. Bukan karena takut tapi karena sakit hati. Di depan orang-orang dewasa itu, ia merasa tak lebih dari sebutir debu yang diinjak-injak. Seseorang dari meja pelayanan tertawa kecil. Kamu tuh kayak gembel. Mana mungkin kamu punya uang? Lihat tuh bajumu. Kotor semua. Jijik. Anak itu diam. Tapi dadanya panas. Tangannya bergetar. Ia tahu, ini bukan yang ayahnya harapkan. Ia hanya ingin menghormati wasiat, menjaga adik, dan hidup sedikit lebih layak. Di saat semua tertawa, mencaci, dan menunjuk-nunjuk, tak ada satupun yang menyadari siapa sebenarnya anak ini. Dan sebentar lagi, semua akan tahu siapa dia. Anak kecil itu berdiri diam. Wajahnya menunduk, tapi matanya tak lagi berkaca-kaca. Ia menatap pegawai bank yang mencaci, satpam yang membentak, dan pelanggan yang menertawakan bajunya. Lalu, dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Kalau begitu, saya mau menutup rekening ini." Pegawai yang tadi mencibir tertawa kecil. "Loh, anak gembel begini sok-sokan nutup rekening. Emangnya kamu siapa?" Anak itu mengangkat buku tabungan dan menyodorkannya lagi. Kali ini dengan tangan lebih mantap. "Tolong proses saja. Saya ingin tarik semua uang saya. Dan saya mau pindahkan ke bank lain." Satpam menatap bingung. Salah satu manajer cabang yang kebetulan mendengar, berjalan mendekat karena heran. Ia mengambil buku tabungan itu dan membuka lembar terakhir. Alisnya mengernyit saat melihat angka besar tercetak di sana. 100 miliar rupiah. Ini benar? Nama ini. Dwi Prasetyo? Gumamnya sambil cepat membuka sistem komputer internal. Beberapa detik kemudian, wajahnya pucat. Semua pegawai yang melihat layar komputer itu mulai panik. Beberapa langsung berdiri dari kursinya. Dia pemilik rekening nomor 1 di cabang ini, nasabah prioritas utama. Bisik mereka ketakutan. Petugas wanita yang pertama kali menghina langsung terdiam. Ia melirik anak itu, lalu menoleh ke manajer. "Pak, tadi saya nggak tahu, saya pikir dia cuma..." Anak itu menatap manajer bank dan berkata dengan suara tenang, "Saya ingin semua uang ayah saya dipindahkan. Hari ini juga. Saya tidak ingin 1 sen pun tertinggal di sini. Kalian tidak pantas menjaga uang ayah saya." Satu ruangan hening. Satpam yang tadi membentaknya mundur perlahan. Beberapa pegawai perempuan mulai menangis ketakutan. Semua orang yang tadinya tertawa kini menundukkan kepala. Anak itu menunduk dan mencium kening adiknya yang masih tertidur di gendongannya. "Tenang ya, Dik. Kita nggak akan diusir lagi. Kita cari tempat yang bisa menghargai kita, bukan cuma melihat baju kotor kita." Hari itu, anak kecil berpakaian lusuh itu keluar dari bank dengan kepala tegak. Di belakangnya, para petugas bank berdiri kaku, menyesal. Tak satu pun berani menahan, apalagi meminta maaf. Ia tidak membalas dengan caci, tidak juga dengan marah. Ia membalas dengan harga diri. Dan satu keputusan yang membuat bank itu kehilangan salah satu nasabah terbesarnya. Langit mendung menggantung saat anak kecil itu melangkah pelan menyusuri trotoar. Di dadanya, adik kecilnya terlelap dalam gendongan, tak tahu bahwa dunia barusan mempermalukan kakaknya. Tapi juga tak tahu bahwa sang kakak baru saja menunjukkan keteguhan yang tak dimiliki banyak orang dewasa. Beberapa langkah dari bank pertama, ia berhenti di depan sebuah bank lain. Lebih kecil, namun tampak lebih bersahabat. Logo di depannya tak semegah yang sebelumnya. Namun ada harapan di mata sang bocah. Ia masuk, masih dengan baju kumal yang sama. Tapi kali ini, sambutan berbeda. Seorang satpam langsung menyapa ramah. "Dek, mau ke bagian pelayanannya? Sini, saya bantu." Anak itu terkejut. Ia hanya mengangguk pelan.
Di dalam, seorang teller perempuan tersenyum sambil mempersilakan duduk. "Dek, adiknya lucu banget. Mau buka rekening atau ada keperluan apa?" Tanpa banyak kata, anak itu mengeluarkan buku tabungan lama, surat notaris, dan berkata, "Saya ingin memindahkan seluruh uang ini ke rekening baru di bank ini. Dan, tolong jangan nilai saya dari baju saya." Petugas teller itu membaca angka yang tercetak. Ia menahan napas, tapi tidak panik. Ia berdiri, memberi hormat kecil, lalu memanggil atasannya. Tak lama, kepala cabang datang dengan ramah. "Ananda ini, pemilik dana besar ya? Kami sangat senang jika Ananda mempercayakan dananya ke tempat kami. Kami akan jaga dengan penuh tanggung jawab dan penghargaan." Anak itu menatap lurus dan menjawab, "Saya bukan cari pujian. Saya hanya cari tempat yang menghargai manusia, walau bajunya robek dan tubuhnya bau." Proses pemindahan dana dimulai hari itu juga. Semua staf membantu dengan penuh hormat. Tak ada cibiran, tak ada hinaan, hanya pelayanan dan senyum tulus. Saat proses hampir selesai, kepala cabang bertanya pelan, "Kalau boleh tahu, dari mana uang ini berasal?" Anak itu menunduk. "Dari ayah saya. Beliau sudah meninggal. Ia menitipkannya untuk masa depan saya dan adik saya." Kepala cabang mengangguk haru. "Ayahmu pasti orang hebat. Dan kamu anak yang luar biasa." Anak kecil itu hanya tersenyum tipis. Hari itu, uang 100 miliar berpindah dari satu bank ke bank lain. Tapi yang lebih penting, kehormatan seorang anak kecil telah dipulihkan. Di tempat baru ini, ia tak lagi dianggap sampah, tapi dihormati sebagai manusia. Beberapa hari berlalu sejak pemindahan dana besar-besaran itu. Kabar tentang seorang anak kecil berpakaian lusuh yang menarik uang 100 miliar dari sebuah bank ternama, menyebar cepat di kalangan perbankan. Beberapa media bahkan mulai meliput secara samar, meski tanpa menyebut nama karena usia anak yang masih di bawah umur. Sementara itu, di rumah kontrakan sempitnya, bocah itu duduk di depan tumpukan berkas yang ditinggalkan ayahnya. Sambil menggendong adiknya, ia membuka satu persatu dokumen lama, surat kepemilikan tanah, saham, sertifikat deposito, dan puluhan catatan keuangan. Semua atas nama Dwi Prasetyo. Ayahnya memang bukan orang sembarangan. Pak Dwi dulunya adalah seorang ahli keuangan di perusahaan tambang nasional. Jujur, pekerja keras, dan sangat hemat. Namun ia mengundurkan diri ketika mengetahui dirinya sakit keras. Ia menyimpan seluruh harta hasil kerja halal itu untuk anak-anaknya. Bukan untuk dipamerkan, tapi sebagai amanah. "Bapak memang tidak pernah cerita tentang hartanya," gumam anak itu pelan. "Yang beliau ajarkan hanya satu, jangan pernah sombong, dan jaga adikmu." Tiba-tiba, pintu rumah kontrakan diketuk. Seorang pria berjas, diikuti oleh wanita paruhbaya masuk dengan sopan. "Apakah ini benar rumah dari ahli waris almarhum Pak Dwi Prasetyo?" tanya pria itu lembut. Anak itu mengangguk pelan. "Bapak siapa?" "Saya notaris keluarga ayahmu. Nak, kami ingin menyampaikan bahwa masih ada beberapa kekayaan lain yang belum dipindahkan ke rekeningmu. Termasuk sebuah properti dan deposito dalam bentuk asing." Mata anak itu terbelalak. Ia bukan karena bahagia dengan harta, tapi karena mulai memahami seberapa dalam cinta sang ayah padanya dan adiknya. Ia mulai mengerti kenapa ayahnya menyuruhnya menjaga uang itu. Ternyata, bukan sekadar uang melainkan warisan hidup untuk mereka bertahan, dan tidak mengemis kepada dunia. Keesokan harinya, bank tempat ia memindahkan uangnya mengundangnya untuk duduk bersama direksi. "Adik, kami tahu ceritamu. Kami ingin meminta izin untuk menjadikan kisahmu sebagai pelajaran internal, tentang bagaimana memperlakukan setiap tamu, setiap manusia, dengan adab dan hormat." Anak itu menatap mereka. "Kalau memang ingin menjadikan ini pelajaran, tolong jangan cantumkan nama saya. Saya tidak ingin terkenal. Saya hanya ingin menjalankan wasiat ayah saya." Seisi ruangan hening. Beberapa orang dewasa bahkan menahan tangis. Di depan mereka, bukan hanya nasabah termuda tapi seorang anak kecil, dengan jiwa yang sangat dewasa.
Langkah kaki kecil itu menyusuri jalanan kota yang mulai ramai oleh kendaraan pagi. Meski tubuhnya kecil, ia melangkah dengan penuh keyakinan. Di dadanya, tergendong adik yang kini mulai banyak berceloteh. Wajah adiknya lebih segar, tubuhnya lebih berisi. Kehidupan mereka memang belum mewah, tapi lebih layak dibanding beberapa minggu lalu. Anak itu melangkah menuju bank lama, bank yang dulu pernah menghina dan mengusirnya. Bukan untuk menagih permintaan maaf, bukan pula untuk mencari perhatian. Tapi karena ia tahu, Allah tak pernah menutup satu pelajaran pun tanpa penutup yang sempurna. Gedung itu masih berdiri megah. Dindingnya mengkilap, dan lantainya masih dingin seperti dulu. Tapi begitu ia melangkah masuk, suasana berubah. Seisi ruangan menoleh. Petugas yang dulu mencibirnya menunduk. Beberapa langsung berdiri, terdiam seperti patung. Satpam yang pernah membentaknya tampak gugup. Ia berdiri, tapi tak berani mendekat. Mulutnya terbuka, ingin berkata, tapi tak sanggup. Anak itu melangkah ke meja utama. Di tangannya, sebuah amplop putih tertutup rapi. Ia menyerahkannya kepada manajer cabang tanpa satu kata pun. Manajer itu membukanya perlahan. Di dalamnya ada surat dari kantor pusat dan laporan resmi audit. Isinya, bank tersebut telah kehilangan nasabah prioritas utama dengan jumlah dana yang mencapai 100 miliar rupiah. Kantor pusat meminta evaluasi besar-besaran dan pemeriksaan terhadap seluruh staf yang melanggar etika pelayanan. Tangan manajer itu bergetar. Ia membaca sambil menahan napas. Anak ini masih 8 tahun, tapi membuat seluruh cabang kami diguncang. Bisiknya dalam hati. Dengan suara lirih, manajer itu menatap anak itu dan berkata, "Nak, maafkan kami. Kami benar-benar tidak tahu siapa kamu." "Kemisel." Anak itu hanya menatap, lalu berkata pelan, "Kalian tahu siapa saya sekarang. Tapi saya bukan datang untuk membuat kalian takut." Ia menunduk sejenak, lalu menatap tajam. "Saya datang hanya ingin mengingatkan bahwa baju kotor bukan alasan untuk mempermalukan orang. Dulu saya hanya minta 100.000 untuk beli susu adik saya." Ia memandang ke arah teller yang dulu menolaknya. "Tapi yang saya dapat cacian, hinaan, dan usiran. Padahal, saya datang bukan minta belas kasihan. Saya datang dengan amanah dari ayah saya." Suasana ruangan sunyi. Beberapa pegawai mulai menangis. Satpam memalingkan wajah. Tak seorang pun sanggup membalas kata-katanya. Anak itu pun berbalik, perlahan berjalan keluar. Tapi sebelum melewati pintu, ia menoleh dan berkata, "Saya hanya ingin minum segelas air dan melihat senyuman, bukan disambut seperti sampah." Tapi hari itu, saya pulang dengan hati hancur. Sekarang, saya hanya ingin kalian belajar. Karena Allah tidak pernah tidur. Ia keluar dari pintu bank, meninggalkan jejak langkah kecil di lantai mengkilap, yang tak akan pernah terhapus dalam sejarah cabang itu. Malam turun perlahan di kota kecil itu. Di dalam rumah kontrakan sederhana yang terbuat dari tembok kusam dan genteng bocor, duduk seorang anak lelaki, kini berusia 10 tahun. Di sampingnya, adiknya yang dulu selalu dalam gendongan, kini tertidur pulas dengan kepala bersandar di pahanya. Anak itu memandangi lampu temaram di langit-langit, sembari memegang buku catatan milik almarhum ayahnya. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan, angka-angka perhitungan, dan pesan-pesan sederhana. Di ujung halaman terakhir, tertulis, "Jika aku pergi sebelum waktunya, jangan tangisi kepergianku. Jaga adikmu, jaga amanah ini. Dan jangan pernah tunduk pada dunia, kecuali pada Allah yang Maha Kuasa." Anak itu memejamkan mata. Sudah lebih dari 2 tahun sejak ia ditinggal ayahnya. Ia masih tinggal di rumah yang sama. Tak ada mobil, tak ada pembantu, tak ada kemewahan. Ia hanya menggunakan sedikit dari uang yang ayahnya titipkan. Hanya untuk kebutuhan hidup dan pendidikan. Ia menyekolahkan diri melalui jalur mandiri. Buku-buku ia baca sendiri. Soal-soal ia kerjakan sendiri. Di siang hari ia membantu tetangga mengantar barang. Dan di malam hari ia belajar hingga larut.
Ia bahkan mulai mempelajari ilmu keuangan dan akuntansi dari catatan ayahnya. Di lingkungan sekitar, anak itu dikenal sebagai anak yang sopan dan rajin. Namun tak banyak yang tahu bahwa ia adalah pemilik dana ratusan miliar yang disimpan di bank dengan kode prioritas tertinggi. Hingga suatu hari, kepala cabang dari bank tempat ia kini menyimpan hartanya datang ke rumah. Pria itu membawa beberapa staf dan sebuah bingkisan. "Maaf mengganggu, Nak. Kami hanya ingin menyampaikan rasa hormat dan kekaguman kami atas caramu menjaga amanah ayahmu. Kami tidak membawa hadiah mewah. Hanya buku pelajaran, laptop, dan perlengkapan belajar." Anak itu menunduk, menerima dengan tangan gemetar. "Terima kasih. Tapi saya ingin belajar dengan jalan sendiri. Saya ingin tahu bagaimana rasanya hidup dari keringat saya, bukan dari warisan." Sang kepala cabang tertegun. Ia menatap bocah itu dengan mata berkaca. "Kau membuat kami belajar banyak, Nak, bahwa nilai manusia tidak ditentukan dari pakaiannya, bukan juga dari hartanya, tapi dari keteguhan hatinya." Malam itu, setelah para tamu pulang, anak itu duduk di depan makam ayahnya. Ia membawa bunga kecil dan selembar kertas yang ia tulis sendiri. "Pak, uang Bapak masih aman. Adik juga sehat. Kami tidak kekurangan. Saya tidak belanja mewah. Saya tidak pindah rumah besar. Tapi saya belajar, Pak, setiap malam. Seperti yang Bapak ajarkan." Ia menatap langit malam yang hening. "Saya janji, Pak, saya akan terus jaga amanah ini. Bukan hanya uang, tapi juga adik saya dan nama baik Bapak." Angin malam berhembus lembut, seolah menyampaikan bahwa sang ayah mendengar. Hari-hari pun terus berlalu. Anak kecil itu tumbuh menjadi remaja, lalu dewasa, tanpa pernah tergoda oleh dunia. Ia menjalani hidupnya dengan rendah hati, dengan satu kalimat yang ia pegang erat setiap hari. "Aku bukan siapa-siapa di mata manusia, tapi aku anak dari orang jujur. Dan Allah cukup bagiku." Dan di balik dinding sederhana rumah itu, seorang anak yatim yang pernah dihina di bank, kini hidup sebagai penjaga amanah. Bukan penjaga uang, tapi penjaga cinta, kehormatan, dan warisan kebaikan dari seorang ayah yang mencintainya. Sampai akhir hayat,